Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Dan sering-seringlah kamu saling mengingatkan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz Israil ilaikum Ahmad, ayat 6. Dan ingatlah tatkala Isa alaihi salam, putra Maryam, ketika dia berkata kepada umatnya, sesungguhnya aku ini adalah rasul kalian, dan sesudah aku nanti min ba'di ada rasul pelanjut ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, yang dalam hadis Rasulullah menyebut namanya banyak, di antaranya Muhammad, Ahmad. Ahmad itu kalau dimaknai lebih terpuji, cenderung kepada sifat. Sedangkan Muhammad, ya. Alhamdulillah, jamaah yang saya muliakan, Bapak Ibu, anak-anakku semua yang hadir, tosukuru mapoji rasa rajana pengallahu ta'ala nasaba iye waniye engka kiri itu di malam ke-8 Rabiul Awal, yang jumhur ulama sepakat bahwa Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, bahkan meninggalnya juga di Rabiul Awal. Begitu juga hijrahnya, tiba juga di Yasrib di Madinah juga di bulan Rabiul Awal. Banyak hal yang istimewa tentang Rasulullah, sehingga malam ini saya rasanya perlu membahas sedikit. Ada buku menarik ini di tangan saya yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Ahli hadis ada 7 yang sangat terkenal. Ada namanya Imam Bukhari, ada Muslim, ada Ahmad, ada Abu Daud, ada At-Tirmizi. Ini urutan kelima, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini menulis buku diberi nama Asy-Syama'il Butuanna Al-Muhammadiyah, sifat-sifat termasuk ciri-ciri tubuhnya dan perilaku Rasulullah. Ini ditulis oleh Imam At-Tirmizi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah secara terperinci. Mulai dari bab karakter fisik Nabi hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payakuna bitta inipi, ulama juga sepakat makada itu wajahnya Rasulullah. Karena satu-satunya manusia tidak bisa dimiripi wajahnya oleh syaitan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dimiripi, Pak. Kita ini semua bisa dimiripi. Kita bisa mimpi setan mewujudkan dirinya dengan seorang gadis cantik, bisa. Kalau yang bermimpi itu laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Ya kunraiman nipi, bisa dia melihat seorang jejakah, perkasa, gagah, tampan, tapi boleh jadi itu hanya setan mewujudkan dirinya. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dimiripi oleh syaitan. Sehingga ulama juga berkata, kalau kamu bermimpi bertemu Rasulullah, insya Allah itulah wajah yang sesungguhnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi. Kalau kita merasa mencintai Rasulullah, harus banyak menyebutnya. Pak maka di Nabi itu masih kiri itu yang tidak mau berselawat. Itepu ya ke Muhammad Rasulullah, kita segera menyambut Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi selawat Nabi yang panjang itu yang ada ketika kita bertahiyat, itu yang panjang. Yang pendek, yang singkat itu saja cukup. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tabayangkan nih Pak, ya Rasulullah Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW micunna lagi hampir tidak pernah menyentuh tanah. Nalagai sahabat. Jadi ludahnya saja Nabi, dahaknya Nabi, makarona dia buang ludahnya, sahabat berebut, kemudian dia usap ke mukanya. Jadi hampir tidak pernah ludahnya Rasulullah menyentuh tanah. Betapa mulianya dan agungnya Rasulullah. Ini ada sebuah hadis menarik. Jika dia berudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi memperebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka. Dan mereka tidak mampu mempertajam pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Jadi dia agak mulit tanga inabita karena dia cahaya wajah Rasulullah sangat tajam tinggi sehingga orang sulit menatapnya. Orang karena keagungan Rasulullah, orang tidak mampu menatap Rasulullah begitu lama. Akhirnya ada sahabat ya, karena dalam hadis Pak, ibu-ibu angkasih di hadis Nabi Tamakada, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau maseroi rasa cinta kepada Rasulullah, akan kita bersama dengan Rasulullah. Kita nanti ini di akhirat akan bersama dengan orang yang sangat kita cintai. Termasuk juga kita bersama-sama. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anakku terutama, ya kon katokanjak sahabat itu cara paling mudah masuk surga. As-sahabat kisbatu kanjai. Kalau kita bersahabat dengan orang baik, papadamu tu kulinoi. Ya kon kasih dia cara na engka to masahabat lima na engka na telu, iya ro telue pada makutana. Kin rujek kawange di pijik gagai, engkamu pijik dua di pinah hadire. Coba. Kita mencari, ternyata di surga begitu juga. Kalau ada orang sudah masuk surga nah dia bersahabat lima, sudah masuk tiga, dia akan tanya Allah, ya Allah, oh kulinoi kasih telu kak masahabat, magina dua mana telu mak. Kin ru sahabatku dua. Secara SOP, standar operasional prosedur, maka dipuangi malaikat. Padahal niseng puang Allah Ta'ala napahan niseng, maka dangki ku neraka calla. Tapi maka daya malaikat, kinroi sahabat naro. Maka di malaikat puang engkai ku neraka sementara disiksa, sementara dihukum. Maka dah selesaikan masijak, wak dampengangi dosana, selesaikan masijak urusannya, bersihkan dia, bawa ke surga bersama dengan sahabatnya. Jadi ternyata Pak, Bu, anak-anakku terutama, utumas sahabat si batu makanja itu madecenge, insya Allah mutama ke surga. Karena begitu dia masuk surga, nasapa ki Pak, nasapa ki nak, dicari ki. Kegi kasih sahabatku, o kulinoi kong katomate si bawa kak, lo pengajian si bawa kak, lo ka makbiri jama si bawa kak, lo ka aku tahu yang kaya carana si bawa kak, lo ka masumba si bawa kak, ipuang magi kasih oko na oko surgai main ada si bawa. Allah akan panggil malaikat, cari itu, bawa ke sini, segera bersihkan dan bawa ke surga bersama sahabatnya. Oleh karena itu di hadis ini dikatakan, kita nanti akan bersama dengan orang yang kita cintai. Akhirnya Anas bin Malik, engkau sahabat Nabi Tapura Makkada. Kalau begitu, aku sangat mencintai Nabi. Dan aku juga mencintai Abu Bakar. Aku juga mencintai Umar. Kalau begitu insya Allah saya akan bersama-sama di surga nanti. Sekalipun amalanku, ibadahku tidak persis sama mereka. Tetapi saya mencintai mereka orang-orang mulia. Maka insya Allah saya juga akan bersama nanti di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu, luar biasa ini agama tak. Memang ada cara masuk mudah. Saya kira sudah pernah saya sampaikan.
Yang paling tinggi itu masuk surga mati syahid. Selainnya itu ada, yaitu idi yang kemu teman-teman nama kuku itu mu pipiare madeci teman-teman tak. Itu jalan masuk surga paling mudah. Yang ketiga memberi, masih dekaki, bereki, ringankan tangan kita memberi. Sekecil apapun pemberian itu pasti berarti dan itu akan mengantar kita masuk surga. Yang penting dek tariak. Cara yang paling mudah adalah sahabat dengan orang yang baik-baik. Tamai surga tukang jae, insya Allah kita akan ikut bersama dia ke dalam surganya. Amin. Oleh karena itu para sahabat ya sangat mendekati Rasulullah karena ajaran Rasulullah yang begitu mulia sampai Allah sendiri nyatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah engkau contoh yang paling baik. Uswatun hasanah. Contoh yang sangat baik. Ya. Jadi ini yang perlu kita. Bahkan ada peringatan Allah. Nah ini penting sekali. Maka di Allah Ta'ala di surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah. Muhammad, kul pawih udangnya takku in kuntum tuhibbunallah. Kalau benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, suruh ikut pada dirimu Muhammad. Jadi mudah saja. Yang kita cinta kepada Allah, kita disuruh mengikuti Muhammad Rasulullah. Suruh ikut. Ampe kedona nabita contohi. Perangaina. Ada nabita contohi. Yang kita tidak bisa contohi di buku ini tentu fisiknya. Karena istimewa fisiknya Rasulullah. Itu matanya Pak. Saya belum temukan di hadis ini tapi di tempat lain. Bahwa itu biji matanya Rasulullah yang hitam lebih besar daripada putihnya. Ya putih ini maegai putihnya ya bolonna. Rasulullah biji matanya hitamnya ini lebih besar daripada putihnya. Kalau dia jalan tegak badannya dan cepat. Padahal dia berjalan biasa. Sepertinya sahabat menceritakan. Sepertinya Nabi itu kalau berjalan itu bumi dilipat-lipat. Sehingga Nabi kelihatan langkahnya begitu cepat, sulit sekali diikuti. Tegak badannya jalannya. Mukanya bulat. Dan bercahaya. Itu tidak bisa kita contohi. Tapi sifat-sifat Rasulullah yang kita saksikan lewat hadis yang diceritakan pada sahabat, mari kita contohi. Semua amalannya Rasulullah dimulai dengan kanan. Dimulai dengan kanan. Jadi kita yang biasa kiri, anak tak bu kidal, tapak guru kanan. Tapak guru kanan. Apalagi manreh, melakukan sesuatu dimulai kanan. Dia pakai baju mulai kanan. Dia pakai celana mulai kanan. Memakai sendal sepatu mulai kanan. Begitu sebaliknya kalau dilepas mulai di kiri. Itu sudah tuntunan. Dan itu sunnat. Betuanna selain sunnat itu adalah sunnah Rasulullah. Betuanna bedana itu sunnat sebuah sunnah. Maka itu sunnah artinya sesuatu yang Rasulullah selalu kerjakan berulang-ulang. Dan itu akan mendapatkan pahala. Itu sunnah. Ya toh siku sunnat. Ya ku pigawi. Beda mi huruf pun angka pakai H, angka pakai T. Ya ku pakai T sunat. Itu lawannya makruh. Betuan ni ku pigawi regegai. Teruntuk apalang. Kalau tidak dikerjakan. Tidak mendapat pahala. Alias rugi. Tania tu maka dah tidak apa-apa. Pega itu tahu maka daga sesunnah. Maka dia kudeni pigau di tuna marigaga. Salai. Salai ro definisi. Yang tu nasabari mega tahu dia nasumpaja sunnah. Pada Nabi tamakada mutama kau masih je. Ajak mutudang. Ya. Ajak mutudang. Sebelum masumpaja keduan rakang. Itulah yang diberikan oleh ulama namanya tahiyatul masjid. Pakaraja masjid. Tania masjid pakarajai. Baitullah. Betuan naga penghuni pemiliknya rumah itu. Siapa itu? Allah.
Jadi Allah ipaka raja koto matama masjid. Kita disuruh salat sunnah 2 rakaat. Inilah contoh-contoh dari Rasulullah yang harus kita amalkan. Jadi banyak sebetulnya kita anggap sepele, terutama sunnah-sunnah. Magi kita puasa Arafah. Kan sunnah mi ustaz. Betul nak? Ya kupigau ustaz teruntuk ke apalang, ya kude dituna marigaga. Keliru. Lawannya mendapat, tidak mendapat. Ya kutu mendapat atau saro, ya kude teruntuk berarti rugi. Jadi orang yang mengerjakan sesuatu yang sunat mendapat pahala kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan tidak mendapat pahala alias rugi. Coba nih garion nangip, ya senge puasa Arafah. Yukaffiru sanatain, ya dampengi dosa Pak Bu 2 tahun. Anak-anakku 2 tahun dosa kita diampuni kalau kita puasa Arafah. Si somira, ya dampengi dosa tak 2 tahun. Engkau tu maka dah dituna marigaga di puasa Arafah magai tidak apa-apa kalau tidak. Iya maka dah tidak apa-apa. 2 tahun terugi. 2 tahun Allah maafkan dosa kita. Anda yang tidak puasa tidak mendapatkan itu berarti terugi. Inilah kekeliruan kita memahami agama. Ya sengi maka dah sunnah mo. Detorona penting deh. Kenapa Rasulullah tidak wajibkan cia minaripaina bitta? Tapi kalau kita kerjakan, itu tandanya iman kita bagus. Pas sedangkan anu dene wajibkan, tidak diwajibkan kita kerjakan. Apalagi anu wajib memang. Mereka tutup piga wajibnya sama mitawi wajib. Bansana wajib pajak. Weh, namun siaga na wajib itu kenapa dihukum? Tapi coba kare. Masumba moga kau masih mak biri moga. Boleh jadi tidak. Kenapa dia bayar pajak banyak-banyak? Iya karena itu kewajiban negara. Kalau tidak dihukum, didenda. Berarti orang yang hebat itu yang bisa kerjakan sunnah-sunnah. Itu orang hebat. Kalau wajib Pak biasa aja. Itu wajib kan memang wajib. Tomi tahu. Ya ku pemerintah, hukum ku. Nah. Tetapi ya ku makadaki sunnah. Nah. Diberikan kebebasan kita. Mau tidak kerjakan. Ya kupigawi tentu apalang iruntuk. Jadi bukan nilainya itu sunnah terendah. Tidak. Ciami kasih nabi tak sesakit megalak da ibadah. Tapi kalau kita mau kerjakan. Itu tandanya tepat tak berada di tingkat sangat tinggi. Bahkan ibu-ibu rajin emas sumpah duha. Itu memang sunnah. Tapi kutopigawi ibu luar biasa. Salat tengah malam. Waduh luar biasa pahalanya. Bahkan Nabi mengingatkan kita lewat ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di situ kita diminta untuk bangun fatahajjad bihi wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka bangunlah kamu salat tahajud. Nafilatan lak, itu adalah ibadah tambahan bagimu. Ia capana ya imang kakanja. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu napatarakakko lokoon rumah dicenge yang terpuji. Tapi kan sunnah mi. Mai ini tapi kan sunnah mi. Nah inilah yang perlu kita perbaiki. Kalau derajat iman kita mau naik, makanjai on rotta okoris sesena pang Allah Ta'ala, kita perbanyak yang sunat-sunat. Itu wajib sudah pasti. Yang membedakan kita nanti di akhirat, posisi kan itu surga banyak. Surga pertama, kedua, dan ketiga sampai seterusnya. Kalau ada orang beribadah cuma wajib saja semua dikerjakan, kita cuma sama kedudukan nanti di surga. Tapi kalau ada yang banyak duhanya, dia tidak bersama kita. Yang banyak salat tahajudnya tidak bersama kita. Dia berada di peringkat yang lebih tinggi lagi. Ada orang sangat memuliakan orang tuanya, punya tempat lagi yang sangat tinggi. Ada orang yang sangat menyayangi anak-anak yatim dan dia memberi makan dan dia memelihara, punya lagi tingkat yang lebih tinggi. Jadi yang membuat kita nanti berbeda adalah sunat-sunat Pak, bukan yang wajib. Itu wajib standar. Itu ibadah wajib standar. Betuan aku wajib mana mipigau, pada kedudukannya biasa, standar. Sama dengan perempuan. Magi ro palik makun reye na meli aksesoris. Napasang oko bawonna, napasang ko bajunna. Karena kalau baju biasa standar, artinya sudah menutup aurat.
sudah selesai. Tapi kenapa ada orang harus keluar uangnya untuk beli pernak-pernik untuk mempercantik kudungnya? Dia beli ini, padahal biar dia tidak pasang di kudungnya pin atau apa, tetap dia sudah menurut aturan Allah. Tapi kenapa beli pernak-pernik? Mau keluar uangnya karena ingin tampil lebih cantik, ingin tampil lebih percaya diri, ingin punya nilai lebih. Maka ibadah sunat itu kurang lebih seperti itu. Dia adalah hiasan yang bisa mempercantik, memperbaiki posisi kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi dia nak ding ya kutu-kutu rasanya sunnah. Di sini banyak sekali di hadis ini, ya. Saya ingin menceritakan sedikit beberapa hal yang menarik tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang uban Rasulullah itu juga ada di sini. Tentang fisik Rasulullah ada di beberapa poin di sini dibahas. Betapa Rasulullah sangat agung, ya. Bahkan juga di sini diceritakan bahwa fisik Rasulullah itu tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Tapi dalam riwayat lain Pak ada menarik. Ternyata Rasulullah kalau berada di tengah-tengah orang banyak, tulumatan fisiknya. Jadi kalau mau cari Rasulullah di tengah orang banyak, cari saja siapa orang paling tinggi. Alena natu surona Allah Ta'ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia bersama dengan orang pendek, tubuh sederhananya yang kelihatan. Tetapi kalau dia bersama orang yang sangat tinggi, Rasulullah tetap lebih tinggi sedikit dari orang itu. Tubuhnya saja sudah dimuliakan Allah, apalagi jiwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tadi mengingatkan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Muhammad podangnya takut. Jikalau engkau benar-benar mencintai Allah, satu saja persyaratannya Pak. Fattabi'uni. Suruh ikut kepadamu Muhammad. Suruh ikut kepadamu Muhammad. Dua yang kuberikan padanya. Apa itu? Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah menjawab, membalas cinta kita. Allah membalas cinta kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu yang kedua, Allah memaafkan dosa-dosa kita. Cidimiro pigau Pak, mencontohi saja Rasulullah, mencontohi kehidupan Rasulullah, mencontohi bagaimana hidup Rasulullah. Kita contohi bertetangganya Rasulullah. Pak itu megato salah paham, maka ada Ustaz tongang ngiro nasa si bombe kak bali bolaku, tapi kan makan jamu sumpah jaku, makan jamu puasaku, tulu masih dekat muka, pura muka menrek kota nama rajai, malah bika dua na umrah, taruh nak si bombe bali bolaku tak dampengan, tidak mencium ki baunya surga, tidak mendapatkan surga. Ya nak kedapang Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu. Kamu akan ditimpakan kehinaan di mana saja kamu berada. Engkamu lalu dua. Illa bihablim minallah. Kecuali kalau kamu perbaiki sumpunganmu lori pung Allah Ta'ala. Wa hablim minan nas. Termasuk juga asih sumpunganmu padamu makhluk yang diciptakan Allah. Terutama terhadap sesama manusia. Jadi dia itu nasokuk. Mima kanja, puasa kanja, sidekata, zakat, jita. Yang penting lagi prakteknya semua itu adalah hubungan tak dengan bali bolata. Pangkah hadis sepah khusus, bahkan mungkin sudah pernah saya sampaikan di tempat kita ini. Yang pertama, ajak lalu temencaji khotiu rahimah. Memutuskan silaturahim. Jangan terjadi itu. Si bombe-bombe. Terutama di makun raya. Nah, apa tuh si bombe-bombe? Ya. Kenapa begitu? Karena mungkin persaingan kehidupan. Dia sewa ada bali bulana, ya, gara-gara persoalan cedek nih. Nangka tuh berprinsip maka ada taruh na ustaz si bombe. Tak kalah tuh nih. Sumpah jakuto numpakan jangki. Oh, dia jaji. Tidak lengkap. Tidak lengkap. Karena maka di Allah Ta'ala bihabli minallah. Hubunganmu dengan Allah, wahabli minan nas. Hubunganmu dengan sesama manusia. Bahkan banyak orang ibadahnya tidak sempurna, tapi kehidupan dunianya baik terhadap orang lain. Maka dia lebih selamat. Lebih selamat. Ada orang ibadah salatnya kasih yang berusaha nih.
tapi memang ilmunya cuma begitu, tapi hubungannya dengan orang lain sangat bagus, maka dia bernilai bisa lebih tinggi. Banyak orang berhasil di akhirat nanti karena kehidupan dunianya diperbaiki dengan orang lain. Makanya tidak boleh baku bombe, tidak boleh. Ya, Pak Haji Amma maka daki taruni Ustaz tak kalatuni, tidak boleh. Itu yang pertama, tidak boleh memutuskan silaturahim. Yang kedua, jarusu mencaji bali bola maja. Tidak boleh jadi tetangga yang jelek. Pangkat itu tetangga jelek Pak. Agi napigau ko bolana terganggu kasih bali bolana. Terganggu. Cek demi nak buat acara terganggu si bali bolana. Anak-anak ulang tahun natutu lalang ngeden ulil lalo tewe kasih nah. Ulang tahun mi anak-anak dia semarip pakin aloro je sampai kenro sikit lalo. Ada yang mampu nih radio, ada televisi atau apa saja ribut sekali mengganggu tetangganya. Ini namanya jarus. Ropona na taruh yolo bolana tahu. Mak dene waena pule bolana oko bolana tetap padenan kena urus. Tetangganya sudah lapor Pak tolong kasih anu. Dia tidak urusi. Ingat, mencaji ki jarus bali bola maja. Dua ini kelompok dijelaskan di hadis. Yang pertama qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Yang kedua mencaji bali bola maja. Tapi kalau kita menjadi tetangga yang baik, insya Allah surga. Engkau hadis nama terra. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara kalian benar-benar percaya akan adanya Allah. Yu'minu billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, percaya ada hari akhirat. Falyukrim jarah, hormati bali bolamu. Pak Mega tuh tahu dia hormati kasih bali bolana. Magi matanri pangka nalina na bali bolana. Masogi alena na bali bolana. Tidak terlalu dipeduli. Padahal kalau kita bahagiakan tetangga kita, wedi mencaji lale utama ke surga. Karena ini nanti bali bola tak akan minta sama Allah. Ya. Minta kepada Allah. Ya. Ya. Ia bali bolata akan minta nanti kepada Allah. Ya. Ya Allah, saya bahagia ketika di dunia. Saya bisa melakukan salat karena saya dikasih sarung. Saya bisa makan dan saya kuat beribadah karena tetanggaku beri makan. Ya Allah, selamatkan dia. Boleh jadi Pak ibadahnya yang lain rendah. Dia pak kasih haji masih dekat cedetomi karena memang tidak kaya, ya. Tapi karena membantu tetangganya, ibadahnya juga tidak terlalu sempurna, tapi menyelamatkan tetangganya. Tetangganya menjadi pembela di akhirat. Kasih papa selamat tahu. Saya bahagia di dunia karena tetanggaku selamatkan. Boleh jadi ini menyebabkan kita masuk surga dibanding ibadah tak banyak, tapi kita tidak baik terhadap tetangga. Ini penting Pak, penting apalagi makokoi Pak persaingan ya Allah ya Karim. Apalagi tahun politik Pak. Beda pilihan mi si bombe ki jangan. Jangan beda bendera mi. Angka benderana warna-warna benderana gau angka hijau. Bendera merah tetap warna hati kita sama. Jangan kita bertengkar. Jangan. Ya, pilihan boleh beda, tapi jiwa kita sebagai muslim harus kita saling memaafkan, saling merangkul. Karena musuh kita hanya orang kafir, Pak. Hanya komunis musuh kita, hanya orang kafir musuh kita, bukan sesama muslim. Boleh beda Pak, pilihannya silahkan. Boleh kita beda partai, tapi jangan sampai kita pisah hanya karena itu. Oleh karena itu, mari Bapak berusaha mencari buku ini. Ini sangat menarik, menguatkan jiwa kita kalau kita baca. Karena sampai sedetail-detailnya itu diceritakan tentang fisik Rasulullah. Artinya, boleh jadi memang tidak bisa kita contohi tentang fisik Rasulullah. Tapi itu bisa memotivasi kita. Betapa detailnya kehidupan Rasulullah. Detail sekali. Ditulis oleh Imam At-Tirmizi dalam hadis-hadisnya. Dan ini dirangkum dalam sebuah buku. Dan insya Allah akan memotivasi kita. Banyak hal Pak. Termasuk bagaimana sorban Rasulullah. Termasuk cincin Rasulullah. Cincinnya Rasulullah tidak pernah emas Pak, perak. Karena memang kita laki-laki tidak boleh pakai emas. Di tempat ini juga sudah pernah saya sampaikan bahwa kita laki-laki dilarang pakai emas. Akhirnya angka dokter Jerman
Maka dah kasih Rasul dengan belek-beleknya lena. Dia bisa beli emas, maka dia pakai ulama. Terutama suami. Kenapa istrinya dikasih pakai? Diteliti Pak. Ya, saya juga sudah pernah ungkapkan di sini bahwa ternyata itu Pak, kalau memakai cincin emas, apalagi dipakai lama, dipakai kalung atau gelang, lama dipakai itu emas, dia akan ada semacam bakteri yang bisa masuk di tubuh kita melalui kulit, akhirnya naik sampai ke otak dan akhirnya menimbulkan namanya penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer bikin pakai, suka lupa-lupa. Dan yang kedua, bisa kita punya kulit muka ini seperti kulit jeruk, seperti kulit jeruk. Sudah ada contoh 2 diteliti ternyata betul, yaitu bintang film Amerika namanya Charles Bronson dan satu petinju namanya Sugar Ray. Diteliti Pak, ternyata dia pemakai emas dan kena Alzheimer. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa perempuan tidak dilarang? Ternyata kalau perempuan pakai emas Pak, itu zat yang masuk ke tubuhnya keluar kalau dia haid. Jadi dia makunre kalau haid keluar itu, makanya perempuan tidak kena penyakit Alzheimer. Kecuali nenek-nenek. Karena nenek-nenek sudah tidak haid, sudah menopause, maka tidak boleh pakai emas lama. Talenge pota ulaweta. Karena tidak cocok nenek-nenek pakai emas lama. Kita laki-laki tidak bisa Pak, karena kita tidak haid. Perempuan yang masih haid masih boleh pakai. Berhenti haid sudah menopause, emasnya jangan dipakai lama. Karena itu bisa menimbulkan penyakit Alzheimer, penyakit lupa-lupa, dan bahkan kulit bisa keriput seperti kulit jeruk. Saya kira itu barangkali kayaknya waktu kita sudah cukup. Saya ingin memotivasi saja kepada kita semua. Sebagai tanda kita kepada Rasulullah, harus banyak mencintainya. Satu diantaranya banyak berselawat kepada Rasulullah. Yang kedua, kita banyak membaca hadis-hadis Rasulullah agar kita bisa mencontohi sifat-sifat mulia Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan apa yang Rasulullah sudah amalkan. Dengan cara begitu, kita sudah berittiba kepada Rasulullah. Sehingga Allah mencintai kita. Yang kedua, memaafkan dosa-dosa kita. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Setidaknya memotivasi kita semua, terutama jamaah anak-anakku yang muda. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.